Gimana caranya kembali? Dia siapa nih, Bu? Kembali kemana? Udah, nggak usah ditanya. Kamu pergi aja masuk ke dalam sarapan, udah ibu siapin gitu. Udah, baliklah si Riko nih, tapi ibu lagi bakar-bakar kayak gitu. Selagi ibunya masih sibuk bakar-bakaran di halaman depan, Riko sarapan gitu. Nah, hari itu Riko nggak ada agenda apa-apa, Wak. Dia cuma stay di rumah aja sama bapak dan ibunya. Dan harusnya hari itu terasa menyenangkan bagi mereka karena Riko kan akhirnya bisa pulang, Wak. Kan dia jarang juga kan balik dari Jawa itu kan. Tapi sayangnya, sepanjang hari itu Riko ini malah diliputi perasaan cemas, Wak. Karena dia ngerasa ada macam yang salah sama tubuhnya. Jadi Wak, pada saat itu Riko nih beberapa kali ngerasa sekujur tubuhnya tuh mendadak panas dingin. Padahal dia lagi gak demam, Wak. Dan setiap kali Riko ini bercermin, Wak, dia ngerasa ekspresi di cerminnya itu kok macam berbeda dengan ekspresi wajah aslinya. Jadi macam dia gak sengaja lagi senyum, bayangan di cermin itu macam datar. Nanti misalnya dia lagi tidak berekspresi apa-apa, bayangan di cermin itu kelihatan macam orang yang lagi marah. Kok bisa kayak gini nih? Nah, melihat keanehan itu Riko masih positive thinking. Mungkin aku cuma salah lihat kali ya, gegara kemarin aku lagi jet lag lah ini kan, lagi kecapean kan, perjalanan aku jauh kali kemarin. Nah, Riko pun abaikanlah kejanggalan itu, dia melanjutkan lagi aktivitas seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya pas malam tiba, kejadian horor balik lagi terjadi, Wak. Nah, jadi ceritanya malam itu pas Riko ini lagi siap-siap tidur, Wak, dia denger lagi ada suara orang ngetuk pintu rumahnya lagi. Karena dia masih kapok sama kejadian kemarin, akhirnya Riko udah dia dengar kata mamanya, diabaikanlah suara itu, dia lanjut lagi mau tidur nih. Tapi sesaat kemudian Riko dengar orang yang lagi ngetok pintu itu bilang, "Bu, aku belum masuk, Bu. Tolong bukakan pintunya. Aku masih di luar, Bu." Suara itu suara Riko, Wak. Suara familiar kali di telinga Riko, memang suaranya dia. Riko jadi kayak, dia satu sisi dia agak shock sama kejadian kemarin, tapi sisi lainnya juga penasaran, pengen ngintip. Akhirnya ia bangun deh dari kasurnya, dia berjalanlah ke jendela luar. Waktu Riko sibak ordennya, lagi-lagi mama udah standby di belakang, langsung dia omelin, "Riko, jangan dibuka." "Iya, Bu, Mama, tapi penasaran Riko, dia masih di luar." "Udah biarin aja, jangan dibuka, itu bukan tamu." "Bu, tuh jangan-jangan sosok yang kemarin lagi ya, Bu, sosok yang mirip Riko tuh datang lagi dia, Bu ya." Ibu ngangguk, "Iya, kalian memang mirip kali, nak, sampai ibu nggak bisa ngebedain. Ini ya, di antara kalian berdua, kamu yang asli kan, nak?" Kata sampai kayak gitu mama nanya. "Yang di luar yang palsu kan, nak?" "Iya, Bu, betulan, Bu, ini Riko yang asli. Yang di luar bukan. Ini masa Riko ada dua, Bu? Di luar tuh siapa?" Nah, di situ, Wak, ibu ngomong, "Nak, nih yang harus kamu tahu, yang ada di luar situ, kami semua di desa ini menyebutnya bayangan pulang. Dia makhluk yang mencari tubuh lain untuk dihuni. Dia akan muncul kalau ada orang yang datang ke sini pada waktu terlarang. Itulah dia hari Rabu malam. Itulah kenapa ibu minta kamu untuk jangan pulang hari Rabu malam, karena dia memang lagi mencari itu." "Yalah, Bu, macam mana? Dia muncul dari mana, Bu? Kemarin aku datang ke sini sama supir travelnya, pun supir travelnya berhenti depan gerbang desa. Tapi kenapa malah aku yang kena, Bu?" Udah, sekarang ibu tanya, coba kamu ingat-ingat lagi. Sepanjang perjalanan kamu menuju ke desa, kamu sempat papasan nggak sama orang lain? Sempat nggak? Nah, biasanya si sosok itu ngikutin orang yang sempat tatapan sama dia, nak. Nah, di situ Riko langsung lah keinget, wah, kalau oh iya ding, di perjalanan kemarin aku sempat ketemu yang tadi tuh loh, laki-laki baju lusuh pakai caping tuh di pinggir jalan tuh loh. Waktu dia tengok udah nggak ada, Riko cerita lah itu ke mamanya kan. Itu, Bu, Riko papasan sama dia. Kayak laki-laki itu lah yang udah nyamar jadi aku ya, Bu ya. Tapi aku tuh gak sempat tatapan mata sama dia karena waktu aku tengok dia langsung hilang. Tapi aku lihat dia memang. Jadi kayak gimana nih, Bu? Masa dia bakal terus datang tiap malam, Bu? Mungkin walaupun kamu gak sempat papasan mata sama dia, tapi dia tahu kamu ngelihat dia. Nah, yang ibu tahu dia bakal nyamar jadi kamu, Wak. Wak pula, nak. Terus nanti pelan-pelan dia bakal gantiin kamu beneran. Kalau kamu buka pintu waktu dia datang, dia akan masuk. Kalau kamu ngejawab waktu dia manggil, dia bakal niruin suara kamu. Tapi kalau kamu biarkan dia tetap di luar, nak, lama-lama dia bakal pergi sendiri. Jadi sekarang kita biarin aja dia tetap di luar. Nah, udah, jangan kau bukain pintu, dia bukan tamu, dia bukan orang. Biarkan nanti dia pergi sendiri gitu, kata mamanya. Udahlah kan. Meskipun tiap malam sosok itu masih terus datang, Wak. Di hari-hari berikutnya Riko udah gak mau lagi ngintip lagi. Tetap kedengaran ngetok pintu dan lain sebagainya. Riko berusaha untuk melanjutkan aktivitasnya senormal mungkin dan mengabaikan si sosok yang masih terus datang tiap malam ini. Tapi sayangnya sejak saat itu, hidupnya Riko udah gak pernah sama lagi, Wak. Nah, jadi, Wak, setelah mengalami teror dari sosok si laki-laki itu, Riko ini dilarang keluar pada malam hari. Riko cuman boleh keluar waktu siang aja sama mama bapak ya kan. Akhirnya Riko pun memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Nah, pas siang tiba, Riko akan keluar rumah dan menyapa para tetangga yang lagi papasan sama dia. Sebagai orang yang udah lama merantau, Wak ya, Riko ini sebenarnya senang kali, Wak, bisa ketemu lagi sama tetangga-tetangganya. Ini kan tetangga masa kecil.